Shalom ayah dan ibu, berikut kami sampaikan panduan dalam mendampingi anak-anak selama beribadah sekolah minggu di rumah. Yang pertama, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi beribadah di gereja. Kemudian, persiapkan smartphone atau televisi untuk memutar materi sekolah minggu. Anak-anak harus mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik, seperti ketika sekolah minggu di gereja, sehingga anak-anak wajib mengikuti seluruh instruksi kakak pembimbing. Oh iya ayah ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Oleh karena itu, ayah dan ibu hendaknya antusias dalam mendampingi sekolah minggu putra-putrinya. Sekian panduan ibadah sekolah minggu. Terima kasih atas dampingannya. Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, Shalom teman-teman seklasis Yogyakarta Barat. Hari ini kita mau sekolah minggu bersama. Semangat memuji Tuhan ya. Mari kita mulai sekolah minggu hari ini dengan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Tuhan Yesus telah satukan kita.
Teman-teman, sebelum kita memulai sekolah minggu, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu. Kiranya berkati sekolah minggu kami. Amin. Shalom teman-teman. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya dulu ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bacaan diambil dari kitab Markus pasal 10 ayat 17 sampai 31. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapan dia, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang yang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Cucu-cucuku di mana ini ya? Katanya Aki disuruh
belajar sekolah minggu. Cucuku, cucu di mana semuanya? Kakek, teman-teman gak ada di sini. Teman-teman di rumah, Kek. Kita sekolah minggunya dari rumah, Kek. Lihat YouTube. Jadi kakek harus rekaman, Kek. Kita sekolah minggunya di rumah ya, Kek. Oh gitu ya. Oh, ternyata kakek salah pengertian ya. Ternyata cucu-cucu ini semua di rumah ya. Hai cucu-cucuku, apa kabar semuanya? Kalian sehat semua toh? Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama Aki Agung. Cucu-cucuku yang baik, yang cantik, yang cakep, kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Pasti cucu-cucu sudah menyiapkan diri ya, sama orang tuanya, sama kakak-kakaknya, sama saudara-saudara. Pasti Aki sudah percaya. Kalian duduk manis, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Pasti kalian rindu ya mendengarkan sabda Tuhan. Aki mau cerita saat ini buat anak-anak semua. Siap? Oke, siap. Iya, kalian sudah siap. Anak-anakku, Aki Agung disuruh untuk memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini kita mau belajar supaya kita semua itu tidak memiliki sikap egois. Egois itu apa, anak-anak? Cucuku, egois itu tidak mementingkan diri sendiri. Nah, kalau begitu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Aki punya cerita buat kalian. Yuk, kalian siap-siap, duduk yang manis. Lihatlah cerita tentang raksasa yang egois. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Yuk, siap-siap kita, siap-siap ya. Ya, ya, siap. Raksasa yang egois. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah taman yang indah yang dimiliki oleh seorang raksasa. Dipenuhi dengan rerumputan lembut dan dingin seperti bantal. Juga dipenuhi dengan bunga yang berwarna-warni, dihiasi dengan iringan kicauan burung-burung yang merdu. Anak-anak senang bermain di taman yang indah itu. Sang raksasa sudah lama pergi mengunjungi saudaranya, sehingga taman itu kosong. Saat pulang, raksasa tersebut geram saat mengetahui anak-anak bermain di tamannya. Si raksasa pun menutup tamannya dengan gerbang. Anak-anak pun tak lagi memiliki tempat bermain. Musim semi segera berganti menjadi musim panas. Musim panas berganti menjadi musim gugur. Lalu musim gugur berganti menjadi musim dingin. Namun musim dingin tidak pernah berlalu dari taman si raksasa. Raksasa begitu sedih. Musim semi datang terlambat, dan tamannya yang indah ditutupi salju di mana-mana. Namun suatu hari ia mendengar nada yang menyenangkan. Saat raksasa melihat ke tamannya, semua tumbuhan mulai bersemi. Keceriaan anak-anak yang bermain terdengar bagaikan musim semi yang indah. Sejak saat itu, sang raksasa pun tidak pernah lagi menutup tamannya dan membiarkan anak-anak bermain di sana. Gimana cucu-cucu?
Kalian sudah melihat ceritanya itu? Raksasanya akhirnya seneng toh. Ketika dulu tidak seneng, dia ada anak-anak bermain di halamannya. Dia egois, gak boleh bermain di halamannya. Tetapi akhirnya dia kesepian, tidak ada temennya. Apa yang dia lakukan? Dia akhirnya menerima anak-anak itu lagi bermain di halamannya. Jadi yang namanya sikap egois itu tidak boleh. Cucu-cucuku yang dikasih Tuhan, yang Aki kasihi juga, tadi kalian pasti sudah mendengar cerita firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 17 sampai ayat yang ke-31 yang dibaca oleh teman kita Mas Gideon. Siapa Nana? Mas Gideon, panggilannya Deon. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam firman-Nya pada saat ini? Firman Tuhan ini diberi judul orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, anak-anak dan cucu pasti semuanya ingin menjadi orang yang pandai, orang yang pintar. Bahkan kelak dengan kepintaran kalian, dengan kepandaian kalian itu, kalian pasti ingin sukses toh? Iya, sukses. Tuhan gak melarang kok jadi orang sukses. Tuhan juga gak melarang orang itu boleh kaya, boleh. Di dalam firman Tuhan saat ini kita dapat belajar bagaimana ada seseorang yang datang kepada Yesus. Dia lalu bersyukur di hadapan Yesus dan berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pertanyaan bagus gak? Bagus gak? Bagus. Dia ingin memperoleh hidup yang kekal. Apa anak-anak? Kekal. Kekal itu yang seperti apa? Nah, kekal menurut orang itu yang kaya, dengan kekayaannya itu dia ingin masuk surga, ingin hidup kekal. Tapi Yesus mengajarkan kepadanya begini, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Akhirnya anak-anak cucuku yang dikasih Tuhan, ketika orang itu datang kepada Yesus, Yesus bertanya kepadanya, ingin tahu apa yang sudah dilakukannya. Ini luar biasa cucu-cucuku yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan ini dia sudah melakukan apa yang benar. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu sudah dilakukan. Oh, kurang kepiye? Kurang kepiye? Kurang gimana yuk? Sudah semuanya dilakukan. Maka dia berkata, "Guru, semuanya itu sudah ku turuti sejak masa mudaku." Dia melakukan semuanya itu. Tetapi kemudian Yesus berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu." Apa anak-anak? Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga.
Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Aduh, sedihnya. Kekayaannya yang sudah diperoleh dengan susah payah, dia menjadi orang yang kaya sekali. Tetapi Yesus memerintahkan kepadanya supaya menjual semuanya itu dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Siapa itu? Orang miskin. Mereka yang membutuhkan kasih. Dan akhirnya dia tidak mau mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus itu, dan dia pergi dengan sedih. Padahal Yesus meminta supaya dia kemudian kembali kepada Yesus sesudah melakukan semuanya itu. Bayangkan cucu-cucuku. Dia sedih untuk menjual semuanya itu, karena semuanya itu diperoleh dengan jerih payah, dengan susah, dengan keringat. Kok disuruh menjual? Oh, enggak lah, enggak, katanya orang itu. Cucu-cucuku yang baik, Yesus kembali tidak melarang orang sukses, orang kaya. Anak-anak boleh sukses, cucu-cucuku boleh sukses, boleh kaya, tetapi jangan kekayaan itu kemudian menjadikan egois. Apa anak-anak, cucuku? Apa? Egois. Egois itu hanya mementingkan diri sendiri. Aki Agung mau mengajak anak-anak, yuk mari kita belajar sedini mungkin untuk memiliki sikap berbelas kasih, mau berbagi kepada orang lain. Kalau anak-anak itu bermain dan kebetulan ada anak-anak yang lain yang belum minum atau makan, dan anak-anak itu punya minuman dan makanan, ya mestinya itu dibagikan juga. Mau berbagi dengan teman-temannya, berbagi makanan. Jangan hanya untuk diri kalian sendiri. Oh, enggak boleh, ini kan punya aku sendiri. Oh, enggak boleh begitu, cucuku. Belajar untuk mengasihi, berbagi dengan teman yang lain. Bahkan Aki Agung berdoa supaya cucu-cucuku semua ini besok kelak Aki bisa melihat kalian itu bisa berhasil, bisa sukses, bisa menjadi orang yang diberkati dengan kekayaan. Toh di dalam Alkitab juga banyak dikatakan orang yang kaya. Siapa saja itu? Ada orang-orang yang kaya namanya Ayub. Abraham juga orang yang kaya, dan lain sebagainya. Boleh kok, boleh, gak dilarang. Kalian harus memiliki semangat, kalian harus kemudian berusaha, tetapi jangan lupa kalau kalian suatu saat diberkati oleh Tuhan dengan kesuksesan, dengan kejayaan, dengan kekayaan masuk Aki Agung, kalian harus berbagi dengan orang lain. Jangan egois ya. Oleh karena itu, cucu-cucuku yang dikasih Tuhan, dan juga orang tua kalian yang di kiri kanan kalian itu loh, iya toh, ada ayat yang kalian harus ingat-ingat sebagai ayat hafalan buat kalian di kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-21. Gimana firman Tuhan? Yuk buka Alkitab. Kalau sudah, kita baca bareng-bareng. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Oke? Siapa anak-anak? Cucuku?
kalian bisa menghafalkan ayat ini dan besok minggu kalian bisa menghafalkannya dengan baik. Aki senang kalau anak-anak itu rajin sekolah minggu, sekalipun kalian ini masih di rumah, katanya Kak Badar tadi. Gak apa, kalian di rumah ikut sekolah minggu, mendengarkan sabda Tuhan dengan baik dan bersukacitalah kalian bersama dengan keluarga kalian. Gitu ya cucu-cucuku. Oke, cucu. Terima kasih. Aki mohon diri. Lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Tuhan memberkati cucu-cucuku yang dikasih Tuhan. Amin. Kalau begitu Aki harus istirahat, capek punggungnya Aki mau istirahat dulu. Terima kasih cucuku semuanya, dadah. Iya. Oke cucuku, makasih. Lain waktu kita berjumpa lagi. Terima kasih. Dah. Untuk mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Teman-teman, kita sudah mengumpulkan persembahan dan sekolah minggu kita sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan berkati ibadah kami sudah selesai. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Amin. Sekolah minggu hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan lagu Kasihnya Seperti Sungai.
kasih sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Sampai berjumpa lagi. Dadah.